Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali ya di matkul Sosiologi Ibnu Khaldun di pertemuan yang keempat. Dan insya Allah hari ini kita akan belajar mengenai Al-Umron, eksistensi dan penopangnya. Apakah itu Al-Umron? Al-Umron seringkali didefinisikan sebagai peradaban atau organisasi masyarakat atau kelompok sosial. Nah, Ibnu Khaldun menggunakan istilah Al-Umron ini pertama kalinya berangkat dari falsafah manusia sebagai Homo socius dan sifatnya yang politis. Karena manusia ini adalah sosok yang tidak bisa hidup tanpa orang lain dan dia memiliki sifat politis, maka ia membutuhkan organisasi masyarakat atau Al-Umron atau biasa kita sebut dengan peradaban. Nah, oleh karenanya keberadaan Al-Umron ini adalah sebuah keharusan. Kata Ibnu Khaldun, tanpa adanya Al-Umron, eksistensi manusia tidak akan sempurna. Jadi bagaimana seseorang akan berinteraksi, akan memenuhi kebutuhan hidupnya kalau dia tidak punya organisasi masyarakat. Nah, Ibnu Khaldun di sisi lain juga menegaskan berkenaan dengan argumentasinya ini bahwa Al-Umron itu adalah sunatullah atau kehendak Allah yang relate dengan tujuan Allah ketika ingin menciptakan manusia. Jadi manusia diminta untuk memakmurkan dunia dan menjadi pemimpin di masyarakatnya. Lalu dalam Al-Umron itu butuh apa saja? Yang pertama adalah berangkat dari asumsi bahwa manusia itu memiliki kebutuhan mendasar atau basic needs, diantaranya adalah makan, minum, berinteraksi sosial, bekerja sama, Nah, oleh karenanya, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya ini, manusia membutuhkan alat atau sarana untuk bekerja sama dalam memenuhi kebutuhannya. Alat ini bisa apa aja, Bisa alat ekonomi, alat produksi, dan sebagainya. Nah, hal ini kerjasama serta sarana-sarana produksi ini yang ditujukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar tersebut sangat berguna bagi masyarakat, bagi manusia untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Karena dalam konteks peradaban, kelompok sosial atau organisasi masyarakat itu tidak bersifat tunggal dalam arti bahwa ada berbagai macam organisasi masyarakat dan kelompok sosial dalam satu gambaran besar peradaban, dalam satu gambaran besar masyarakat, sehingga antar kelompok membutuhkan interaksi juga dan satu sama lain bisa menjadi tantangan. Kemudian apa yang dibutuhkan dalam peradaban? Yang pertama, ketika kita memaknai peradaban sebagai pembuktian kehendak Tuhan dalam memakmurkan dunia dan menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi, maka dalam organisasi masyarakat tersebut, dalam peradaban tersebut, manusia memerlukan keberadaan seseorang untuk melaksanakan kewibawaan dan memelihara masyarakat. Yang ini dapat dilakukan melalui adanya sosok pemimpin.
Nah, sosok pemimpin ini menurut Ibnu Khaldun adalah suatu keniscayaan dalam organisasi masyarakat. Karena pemimpin ini digunakan dalam rangka untuk memelihara masyarakat. Tanpa keberadaan seorang pemimpin, maka manusia akan berjalan sendiri-sendiri dalam organisasi tersebut, ya. Dan ketika manusia ini, anggota masyarakat ini sendiri-sendiri, ya, tanpa bekerja sama, tanpa adanya seorang pemimpin, maka ia akan melemah, ia akan mudah untuk dikuasai oleh kelompok sosial yang lainnya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah dari kaumnya sendiri, dari kelompoknya sendiri, yaitu teorinya Ibnu Khaldun. Kenapa harus dari kelompoknya sendiri? Karena itu yang lebih mudah diterima oleh masyarakat. Bayangkan ketika dalam suatu masyarakat besar seperti Indonesia, ya, kan kita nggak mau ya kalau pemimpinnya dari USA misalnya atau dari Eropa. Ada sejumlah peraturan dalam kenegaraan kita dalam konteks pemilihan pemimpin bahwa pemimpin yang dipilih, ya, adalah warga negara kita sendiri. Nah, demikian pula pendapat Ibnu Khaldun seperti itu. Prasyarat utama dari seorang pemimpin adalah dia harus dari kaumnya sendiri. Dia harus menguasai masyarakatnya. Dia mempunyai kekuatan yang lebih di antara anggota masyarakat. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan mulk. Lalu apa sih definisi al-mulk itu menurut Ibnu Khaldun? Al-mulk biasanya sering diterjemahkan dengan kekuasaan atau kedaulatan, atau ada juga yang mendefinisikan sebagai otoritas. Nah, mulk ini berfungsi dalam suatu kelompok masyarakat untuk tadi, ya, memenuhi kebutuhan fitrah manusia, memenuhi kebutuhan hidup basic needs-nya. Tapi dalam aspek definisi, mulk ini tidak selalu identik dengan kepemimpinan. Tetapi Ibnu Khaldun menyebutkannya sebagai sebuah kewibawaan, ya. Kepemimpinan dengan kewibawaan adalah dua hal yang berbeda. Walaupun seseorang itu sudah jadi pemimpin, tapi kemampuan dia untuk membuat orang lain itu mengikuti dia belum tentu, ya. Belum tentu itu bisa dilakukan oleh semua pemimpin. Tapi kewibawaan itu sudah pasti akan membawa manusia yang lainnya, akan membuat anggota-anggota masyarakat itu mengikuti arahan-arahannya dia. Nah, inilah yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun sebagai al-mulk, ya. Suatu kemampuan, suatu kewibawaan di mana dia bisa membuat orang lain mematuhi peraturan yang ada. Nah, ada beberapa aspek yang harus kita pahami, ya, tentang al-mulk ini. Yang pertama adalah pertama kita harus paham bahwa kekuasaan adalah watak khusus manusia dan itu diperlukan, ya, karena tadi konsep awal manusia adalah makhluk politis. Kemudian yang kedua, masyarakat dapat menegakkan eksistensinya sendiri dengan peradaban, ya. Jadi manusia itu sudah dibekali oleh Allah, gitu ya, untuk menegakkan eksistensinya sendiri melalui al-umron ini, melalui peradaban ini. Maka ada satu statement terkenal dari Ibnu Khaldun dan sekaligus kontroversial bahwa peradaban manusia itu akan bisa eksis tanpa adanya nubuah. Jadi tanpa keberadaan seorang nabi, sebenarnya masyarakat itu bisa eksis. Nah, ini seringkali menimbulkan kontroversial, ya, dan sering menjadikan Ibnu Khaldun dikategorisasikan sebagai pemikir yang sekuler. Padahal maksud Ibnu Khaldun sebenarnya dia tidak menafikan keberadaan kenabian atau nubuah, tapi dia hanya ingin mengatakan bahwa tanpa nubuah masyarakat itu sudah eksis sebelum para nabi itu datang, ya. Masyarakat itu bisa menegakkan aturan-aturannya sendiri, tapi aturan yang seperti apa? Aturan yang tentu belum sesuai dengan kehendak Allah, kalau kata Ibnu Khaldun seperti itu, ya, belum sesuai dengan
apa yang dibawa oleh para nabi, ya tentu dengan aturan-aturan main mereka sendiri ya. Seperti itu. Ibnu Khaldun mencontohkan ada orang-orang Majusi ya, yang mereka bisa membuat peradaban sebegitu besar, membuat bangunan-bangunan gitu ya, mengatur masyarakatnya sedemikian rupa gitu ya, sehingga menjadi masyarakat yang kuat gitu ya, bahkan sebelum nubuah itu datang. Jadi ini sudah fitrahnya manusia itu memiliki kemampuan untuk membangun sebuah peradaban. Nah, melalui apa jika nubuah itu belum datang? Manusia akan mengatur dirinya sendiri itu melalui peraturan dan asobiah. Pertama adalah peraturan dan kedua adalah asobiah. Tanpa peraturan gitu ya, maka masyarakat akan berjalan sendiri-sendiri, dan peraturan tanpa adanya asobiah itu juga tidak akan bisa berjalan gitu ya. Yang keempat, mulk dan asobiah, kepemimpinan, kewibawaan dan asobiah adalah dua kekuatan yang dibutuhkan dalam kelompok sosial. Terus apa sih? Dari tadi kita ngomongin asobiah ya, sebenarnya asobiah itu apa yang kok ia dikatakan oleh Ibnu Khaldun menjadi prasyarat eksistensi adanya peradaban. Nah, sebetulnya ya tidak ada definisi baku tentang asobiah. Franz Rosenthal sebagai penerjemah kitab Muqaddimah ya, dia tidak mendefinisikan asobiah dalam bahasa Inggris karena Ibnu Khaldun menempatkan kosakata asobiah ini di berbagai tempat di Muqaddimah. Jadi bisa dikatakan bahwa definisi asobiah ini sangat bergantung kepada konteksnya apa. Ibnu Khaldun kadang-kadang menempatkan asobiah ini di pembahasan dia tentang organisasi keagamaan. Kadang juga dia menempatkannya di masyarakat nomaden, kadang juga dia menempatkannya di mana gitu ya. Dan semuanya memiliki fungsi serta definisi yang berbeda-beda. Tapi kita bisa tahu dari beberapa ahli, beberapa peneliti yang mereka concern dengan kajian Ibnu Khaldun, ada beberapa aspek ya, ada beberapa acuan dalam kita memahami asobiah. Yang pertama ada yang mendefinisikan sebagai group feeling, perasaan satu komunitas gitu ya, lebih kepada psikologi sosial ini ya. Kemudian yang kedua, solidaritas sosial, ada juga dimaknai sebagai kohesi sosial, martial spirit, communal spirit, corporate spirit, striking power ini kalau dalam konteks politik, ada juga nasionalisme ya. Ini beberapa acuan mendasar gitu ya, tapi penempatannya bisa berbeda-beda sesuai dengan konteks yang kita maksudkan dan dimaksudkan oleh Ibnu Khaldun. Nah, oleh karenanya ya, dapat kita simpulkan bahwasanya dalam Al-Mulk dan Asobiah dalam Al-Umron ya, itu sifatnya adalah hubungannya saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Tanpa Al-Mulk, Asobiah tidak akan berjalan dan tidak akan menguat. Sebaliknya, Mulk tanpa Asobiah juga akan membuat masyarakat lemah ya, karena kepemimpinan ya tidak akan jalan kalau tidak ada kohesi sosial ya, tidak ada ikatan sosial di antara masyarakat. Peraturan yang dibuat oleh masyarakat, oleh seorang pemimpin juga tidak akan berjalan kalau tidak ada group feeling itu tadi ya, untuk bersama-sama mematuhi aturan-aturan tersebut. Nah, lalu sebenarnya apa sih yang bisa kita simpulkan dari asobiah ini dalam memaknai asobiah ini ya? Nah, kita akan mempelajarinya di pekan depan ya, di materi asobiah pekan depan, karena ini nanti kaitannya dengan beberapa tipikal masyarakat yang tidak mungkin kita bahas dalam satu pertemuan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.